Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Putra Bimantoro, NPM 22160511129. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proposal dari mata kuliah Riset Marketing, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Supriyatin Ali, SOS MSC. Pada kesempatan yang sama, saya akan mempresentasikan proposal hasil kerja tim saya yang berjudul Pengaruh Ulasan Online Terhadap Persepsi Resiko Produk Parfum pada Keputusan Pembelian. Studi pada konsumen parfum di Bandar Lampung. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan inti dari proposal ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu orang-orang yang bekerja di balik proposal ini. Yang pertama ada Tarisya Febrianti Putri Prisi, yang kedua ada Dea Amelia Putri, yang ketiga ada saya sendiri, Hendwi Putra Bimantoro, dan yang keempat ada Afrilia Kalisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal ini. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola perilaku konsumen dalam berbelanja, terutama untuk experience produk seperti parfum. Konsumen kini cenderung mencari informasi melalui ulasan online sebelum memutuskan pembelian, karena ulasan tersebut dianggap mampu menurunkan persepsi risiko terhadap produk yang tidak bisa dicoba langsung seperti parfum. Persepsi risiko itu sendiri adalah kekhawatiran terhadap keaslian produk atau kualitas pengiriman yang masih menjadi hambatan utama dalam pembelian parfum secara online. Ulasan online itu berfungsi sebagai referensi sosial yang membantu konsumen memilih kualitas suatu produk yang akan dibeli, terutama dalam konteks pembelian online yang memiliki tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Hal ini dikutip dalam artikel karya Li dan Huang tahun 2020. Dalam hal ini, ulasan online menjadi alat utama untuk menurunkan tingkat persepsi resiko sebelum melakukan keputusan pembelian, terutama untuk produk-produk yang tidak dapat dicoba secara langsung. Konsumen biasanya memperhatikan atau membaca terlebih dahulu review atau ulasan yang ada pada produk parfum ini, yang biasanya ada di e-commerce tertentu seperti Shopee dan Tokopedia. Persepsi risiko umumnya itu muncul karena konsumen seringkali merasa khawatir atau merasa ragu akan produk yang ingin mereka beli. Mereka khawatir bahwasannya produk tidak akan sesuai ekspektasi mereka ketika sampai, atau produk ini palsu atau kualitasnya buruk, tidak seperti yang ada di foto promosi. Persepsi resiko juga memiliki peran penting dalam proses pengembalian keputusan secara pembelian online. Menurut data dan pendapat yang kami kutip dari artikel karya Li dan Wang pada tahun 2020, menunjukkan persepsi risiko itu memiliki hubungan yang negatif secara signifikan terhadap perilaku pembelian pada konsumen. Ketika persepsi risiko tinggi, konsumen itu cenderung menunda untuk membeli atau check out produk yang mereka inginkan. Dalam industri parfum, risiko tersebut meliputi kekhawatiran terhadap keaslian produk, kualitas yang tidak sesuai dengan deskripsi, serta pengalaman pengiriman yang buruk. Oleh karena itu, ulasan online yang positif dapat menjadi mekanisme untuk menurunkan persepsi risiko konsumen yang berbelanja online. Dikutip dari Lee dan Wang pada tahun 2020. Sehingga semakin tinggi persepsi, semakin positif persepsi dan kepercayaan yang ada di benak konsumen terhadap suatu produk.
di e-commerce atau di toko online, maka akan semakin pula, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan konsumen untuk membeli suatu produk tersebut. Di Bandar Lampung, meskipun tren pembelian online parfum meningkat, resiko tersebut tetap menjadi perhatian konsumen. Namun, tingginya resiko terkait keaslian produk serta proses pengiriman yang buruk masih menjadi kekhawatiran utama bagi para konsumen. Studi terdahulu juga telah menghasilkan persepsi risiko memiliki pengaruh yang positif dan sangat signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dikutip dalam artikel karya Rusdiwati et al. Pada tahun 2022. Oleh karena itu, penting untuk meneliti beberapa pengaruh ulasan online terhadap persepsi risiko dan bagaimana hal tersebut berdampak pada keputusan pembelian guna mendukung strategi pemasaran digital dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Maka dari itu, kami membuat judul penelitian untuk meneliti hal ini, terkhusus di domisili, khusus di daerah Bandar Lampung, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam strategi pemasaran digital, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendorong praktik bisnis e-commerce yang lebih transparan. Baik, di sini saya akan membacakan rumusan masalah dan tujuan penelitian dari judul proposal penelitian kami ini. Rumusan masalah yang telah kami rancang adalah apakah terdapat perbedaan antara konsumen yang melihat ulasan online negatif dan konsumen yang melihat ulasan online positif pada produk parfum terhadap persepsi resiko pada konsumen dalam pengambilan keputusan. Lalu tujuan penelitian kami itu adalah untuk mengetahui perbedaan antara konsumen yang melihat ulasan online negatif dengan konsumen yang melihat ulasan online positif pada produk parfum terhadap persepsi resiko pada konsumen dan pengambilan keputusan pembelian. Baik, di sini saya akan membacakan beberapa tinjauan pustaka yang sudah kami kumpulkan dari penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung argumentasi dari proposal penelitian ini. Yang pertama itu adalah ulasan online. Menurut Haryanto dan Sinarno pada tahun 2020, ulasan online adalah bagian dari electronic word of mouth atau EWOM, yaitu cara orang berbagi pengalaman mereka tentang suatu produk melalui internet atau melalui media-media lain yang terdapat di dalam dunia digital. Ulasan ini biasanya berisi penilaian dari pembeli mengenai hal-hal seperti kualitas produk, pengalaman belanja mereka, kualitas jasa pengiriman, dan lain-lain sebagainya yang menyangkut tentang produk itu sendiri. Lalu, yang kedua, persepsi resiko. Definisi persepsi risiko yang kami kutip dari artikel karya Widya Suara dan Susanto pada tahun 2020, persepsi risiko adalah suatu model yang mengukur kepercayaan, ketidakpastian mengenai kemungkinan yang tidak menyenangkan. Resiko yang didapat oleh konsumen sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, seperti yang telah saya jelaskan pada latar belakang sebelumnya. Lalu yang ketiga ada keputusan pembelian. Menurut Kotler et al. Pada tahun 2022, keputusan pembelian adalah tahap dalam pemrosesan pengambilan keputusan yang terjadi setelah evaluasi alternatif, yaitu evaluasi dari beragam jenis opsi-opsi barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Pada tahap ini, konsumen memilih merek, saluran distribusi, jumlah, waktu pembelian, ataupun metode pembayaran yang dipakai untuk membeli produk terkait. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana metode penelitian yang kami gunakan
untuk melakukan penelitian kami di masa yang akan datang. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimental between subjects. Subjek akan dibagi ke dalam dua kelompok, di mana satu kelompok diberikan perlakuan tertentu dan kelompok lain tidak diberikan perlakuan yang sama. Selanjutnya, hasil dari dua kelompok akan dianalisis untuk memperoleh pengaruh perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Jadi kami akan meneliti dengan mengadakan sedikit manipulasi pada penelitian kami. Lalu untuk populasinya sendiri, yang telah kami tentukan itu ada dua, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya subjek pertama atau kelompok A itu adalah konsumen yang melihat ulasan online negatif pada produk parfum. Lalu untuk subjek berikutnya, yaitu kelompok B, konsumen yang melihat ulasan online positif pada produk parfum. Lalu selanjutnya ada sampel. Sampel yang akan diambil akan sebanyak 60 responden dengan masing-masing eksperimen atau masing-masing kelompok itu jumlahnya sebanyak 30 orang. Sumber datanya, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data primer yang berupa kuesioner online melalui Google Form. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data primer yang berupa Google Form tadi itu. Baik, lalu teknik pengumpulan datanya itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya akan menggunakan Google Formulir yang akan disebar melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, ataupun X. Lalu untuk skala pengukuran variabel, skala pengukuran variabel ini akan menggunakan skala Likert yang merupakan sebuah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat terhadap suatu pertanyaan dengan menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data yang kami lakukan. Teknik analisis data itu akan menggunakan independent sample t-test untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok A atau subjek pertama dengan kelompok B atau subjek kedua. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.